Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan dengan materi ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga ini dasar hukum yang digunakan adalah pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut Bagerlek Wetboek, singkatannya BW. Dalam pewarisan golongan 3, subjek hukumnya adalah kakek nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Bicara tentang garis ayah garis ibu, berarti itu clue-nya harus dengan cloving. Nah, cloving adalah pembelahan. Jadi setengah untuk garis ayah, setengah untuk garis ibu. Yang ada di garis ayah siapa? Yaitu D dan E. Yang ada di garis ibu yaitu F dan G. Nah, sekarang clovingnya adalah setengah. Setengah garis ayah, setengah garis ibu. Berarti setengah itu diberikan kepada D dan E. Setengah kali setengah untuk D, hasilnya adalah seperempat. Begitu juga untuk D. Untuk E, maaf. Sama, hasilnya adalah seperempat. Ya. Itu dari clovingan garis ayah. Sekarang cloving garis ibu. Hasilnya sama dengan cloving garis ayah, yaitu setengah. Yang di garis ibu adalah F dan G. F sama dengan setengah kali setengah, yaitu seperempat. G sama bagian dengan bagian F, yaitu seperempat. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwasanya dalam ahli waris golongan 3 ya, tidak pernah akan terjadi sistem pewarisan pengganti. Ya. Ini tegas disebutkan dalam pasal 843 BW. Ya. Yang namanya pergantian tempat itu arahnya ke bawah. Ya. Pergantian terus menerus, turun, 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 ya, bukan ke atas, ya. Nah, itu tadi ahli waris dari golongan 3. Nah, selanjutnya ahli waris golongan keempat. Ahli waris golongan keempat menggunakan pasal 858 BW dan pasal 861 BW. Kita lihat dalam kasus ini, ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Nah, inilah yang menandakan pederajatan. Ya. 854 pembagiannya, karena ini ada garis saya garis ibu, maka sistemnya cloving. Nah, sekarang kita cari tahu siapa sih itu ahli waris golongan keempat. Siapa subjek hukum ahli waris golongan keempat? Subjek hukum ahli waris golongan keempat mereka adalah para saudara,
saudara ibu atau bapaknya ya. Jadi jatuh-jatuhnya paman atau bibi ya. Paman atau bibi baik dari garis ayah dan garis ibu beserta keturunannya ya. Tapi keturunan ini dibatasi sampai derajat ke-6 ya. Kalau ada derajat ke-7 berarti derajat ke-7 ini tidak mewaris. Karena pasal 861 sudah tegas menyebutkan seperti itu ya. Gantian untuk golongan yang lebih jauh ya, menyamping lebih jauh dibatasi sampai derajat ke-6. Dengan demikian derajat ke-7 tidak mewaris. Nah, ini contoh ya. Di sini A meninggal. Tidak punya istri, tidak punya anak, ibu bapaknya juga sudah meninggal, tapi saudara ibu atau saudara bapaknya atau paman atau bibi masih ada di sini ya. Nah, dari garis ayah ada paman atau bibinya, ya ini D dan E ya. Tapi D meninggal, punya keturunan yaitu I. Sebaliknya dari garis ibu, kita lihat simbol segitiga ini, ada 3 orang, paman dan bibinya, F, G, dan H. Ya. Berarti inilah yang nanti kita fokus hitung. Ya, beserta keturunannya, penggantiannya, sampai berapa pergantian tersebut. Sekarang mari kita hitung. Ya. Dalam pasal 858 pembagiannya terlebih dahulu di closing dulu. Ya. Di closing dulu yaitu closing garis ayah. Ya. Closing garis ayah selalu setengah dan closing garis ibu juga selalu setengah. Artinya 1 kali setengah sama dengan setengah. Ya. Yang ada di garis ayah yaitu E dan D. Berarti bagian E setengah kali setengah karena berdua ya. Hasilnya 1/4. D seandainya hidup dia akan mendapat bagian yang sama seperti E, tapi karena D meninggal maka bagiannya jatuh kepada I secara penggantian ya. Secara penggantian. Dengan demikian I mendapat setengah kali setengah sama dengan 1/4 ya. Nah itu dari garis ayah ya. Sekarang kita hitung yang ada di garis ibu ya, di sisi sini ya. Ini adalah garis ibu. Garis ibu ya. Garis ibu closingnya adalah setengah. Yang ada di garis ibu adalah F. Di sini ada 3 titik F, G, dan H ya. Yang jadi fokusnya adalah yang sederajat dengan ibunya ya. F mendapat setengah dari closing kali 1/3. Ya, 1, 2, 3 kali 1/3. Hasilnya adalah 1/6. G seandainya hidup dia akan mendapat sama dengan F, yaitu 1/6. Tetapi karena G meninggal lebih dulu daripada A, maka bagian G jatuh kepada C secara penggantian. Ya. Kebetulan di sini cabangnya cuma 1, pancangnya cuma 1, maka bagian G jatuh kepada J secara penuh. Ya. C setengah kali 1/3 sama dengan 1/16. Nah, sekarang kita lihat bagian H jatuh ke siapa saja ini. Bagian H punya keturunan yaitu K dan L. Ya. Kita berikan ya, bagian H, seandainya H hidup dia akan mendapat 1/6. Karena H meninggal maka bagian jatuh kepada K dan L. K adalah 1/6 kali setengah, 1/12. 1/12 ini juga sebenarnya untuk si L ya.
tapi karena L meninggal, maka 1/12 itu jatuh kepada M secara penggantian. M mengambil bagian dari L. Ya. L juga punya 2 keturunan, yaitu dengan N. Maka bagian L yang diambil oleh M karena penggantian, maka yang diberikan oleh M karena penggantian, M adalah 1/12 kali setengah. Ya. Sama dari pembagian K, ya, 1/12 kali setengah. Sama dengan 1/24. N juga punya 2 orang anak, yaitu P dan Q. Tapi Q meninggal lebih dulu daripada N. Maka bagian daripada N jatuh sepenuhnya kepada P. Jadi P mendapat bagian sama dengan M. Karena di sini ya stop sampai di P. Derajat ke-6. Derajat ke-7, si R ini, undang-undang sudah membatasinya, yaitu cukup sampai derajat ke-6. Dengan demikian, derajat ke-7 tidak berhak mewaris atau nihil. Ya. Nah, itu tadi golongan 3 dan golongan ke-4. Salah satu contohnya. Sekarang, golongan ketiga dan golongan 4 bisa dikombinasikan. Ya. Kenapa bisa dikombinasikan? Karena ada sistem clothing. Sistem clothing adalah karena ada garis ayah, garis ibu. Di satu sisi, misalnya, hanya ada di golongan 3, di sisi yang lain, ahli warisnya golongan ke-4. Nah, seperti contoh di bawah ini, seperti contoh tayangan ini, ya, A meninggal dunia, anak nggak ada, istri nggak ada, saudara nggak ada, ibu bapak pun sudah meninggal. Ya. Yang ada adalah kakek neneknya dari pihak bapak, yaitu pihak bapak yaitu B dengan simbol bulat, yaitu D dan E. Dari pihak ibu, kakek neneknya sudah nggak ada, tetapi ada paman dan bibinya, yaitu H dan I. Paman atau bibinya ya, H dan I. Nah, I ternyata meninggal juga lebih dulu daripada A. Maka bagian I ini jatuh secara penggantian ke J dan K. Ya. Jadi kalau dihitung bagiannya adalah di clothing juga. Clothing garis ayah, yaitu dikeluarkan bagian nenek dan kakeknya, ini adalah golongan ketiga. Ya, golongan ketiga. Yang ada garis ayah adalah golongan ketiga. Nah, yang ada di garis ibu adalah golongan keempat. Paman dan bibinya dari si A. Nah, jadi clothing garis ibu adalah tetap setengah, ya, diberikan kepada H. Ya, H setengah kali setengah, karena mereka berdua di sini. Ya, berarti 1/4. Berbagi dengan I. I seandainya hidup, dia akan mendapat bagian sama dengan H. Tetapi karena I ternyata di sini sudah meninggal, bagiannya ke J dan K secara penggantian. J mendapat 1/4 kali setengah, sama dengan 1/8. Ya. K 1/4 kali setengah sama dengan 1/8. Jadi dasar hukum yang digunakan adalah pasal 853 junto pasal 858 junto pasal
8, 4, 1. Nah, demikian apa yang saya berikan semua adalah contoh-contoh kasus dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Materi berikutnya sebagai informasi akan saya berikan ahli waris yang tidak patut mewaris dan ahli waris yang menolak waris. Bagaimana bagiannya dan bagaimana dengan ahli waris yang lain? Nanti saatnya akan saya berikan. Baik, cukup sampai di sini. Saya akhiri perkuliahan secara daring. Ya. Akhirul kalam, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.